Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu, hari ini saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini saya akan mengamati coach dan coachee dan saya akan memberi nilai. Apakah sesuai dengan alur cerita? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu? Kemudian Ibu jangan lupa nanti harus disesuaikan dengan visi coachingnya. Oke. Dan jangan lupa ya Bu tentang kemitraannya, kemudian proses kreatifnya dan memaksimalkan potensi daripada proses coaching. Oke. Bisa kita mulai ya Bu ya? Iya Bu. Oke. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Apakah kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada coaching nanti, yang pertama adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Terus yang kedua, dengan kesadaran penuh. Terus yang ketiga adalah mendengarkan dengan aktif. Nah Ibu, pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang akan saya observasi nanti? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Oke. Yang pertama adalah menemukan langkah-langkah dari penyelesaian masalah tersebut, kemudian menggali potensi dari coaching, dan kemudian menggali kompetensi dengan proses coaching tadi. Oh begitu. Sekarang silakan Ibu melakukan proses coaching bersama coaching. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu Mila. Waalaikumsalam Mbak. Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah Ibu, saya juga sehat. Senang mendengar Ibu juga sehat. Mudah-mudahan keluarga juga sehat semua ya Ibu ya. Iya, amin. Mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktunya hari ini. Kira-kira ada waktu tidak Ibu? Oh, alhamdulillah saya lagi santai Ibu. Saya lagi tidak ada pelajaran. Silakan Ibu, ada apa ya? Iya, begini Bu Mila, saya ingin berbagi cerita nih tentang permasalahan saya dalam kelas, khususnya dalam proses pembelajaran ya Ibu ya. Jadi akhir-akhir ini saya amati sekitar 2 mingguan ini dalam kelas saya itu saya menemukan ada 2 orang siswa yang memang sepertinya memang perlu perhatian saya, yang mana itu dia itu tidak aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian dia banyak merenung, banyak diamnya, kurang menunjukkan sikap yang bahagia, menyenangkan. Itu yang saya temukan. Jadi ya itulah yang saya rasakan selama ini. Jadi mengganggu pikiran saya Ibu. Apa begitu ya Bu Pat? Dari yang saya dengar tadi, apa tujuan yang Ibu akan capai? Baik Ibu, jadi hasil diskusi atau pertemuan kita hari ini, harapan saya bisa menemukan solusi jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi, dan juga saya berharap bisa menemukan ide dan gagasan baru tentang permasalahan saya ini Ibu. Oke, baik. Oke Bu Pat, dari kendala yang Ibu sampaikan tadi, saya bisa menangkap masalah Ibu di kelas ya. Ada beberapa siswa yang tidak aktif, pendiam, nampak sedih, sedangkan teman yang lainnya itu ceria dan aktif serta bahagia. Iya, saya seperti ini Bu. Padahal saya itu sudah merasa melakukan proses pembelajaran itu dengan semaksimal mungkin. Tapi siswa ini belum belum berubah dari sikap awalnya yang mana masih pendiam, tidak aktif, kemudian tidak menunjukkan dia itu bahagia dalam kelas tersebut. Apakah memang anak ini punya masalah atau seperti apa gitu? Baik, dari permasalahan Ibu tadi, kira-kira bagaimana cara Ibu menyelesaikan permasalahannya? Jadi harapan saya mungkin nanti akan melakukan komunikasi dengan pihak orang tua. Saya melakukan pendekatan dulu dengan pihak orang tua. Apakah memang anak ini
memang karakternya juga pendiam, yang mana dia juga kurang bersosialisasi dengan orang lain, atau mungkin anaknya ini memang tidak mau untuk berinteraksi dengan orang lain, kemudian ataukah memang ya punya permasalahan secara pribadi di rumah. Itu yang saya akan lakukan untuk selanjutnya, Ibu. Oke, nah setelah Ibu mengidentifikasi masalah tadi, kira-kira rencana Ibu ke depannya seperti apa? Rencana aksinya? Nah, selanjutnya mungkin akan saya lakukan adalah dengan merubah merubah tempat duduk dari tempat duduk siswa tersebut, dengan saya campur dengan siswa yang aktif, karena harapan saya nanti dia bisa ikut juga termotivasi dari siswa yang aktif nanti, sehingga anak tersebut akan ikut aktif dan juga memberikan respon yang baik pada proses pembelajaran, kemudian dia juga merasa senang dan bahagia. Itu yang harapan saya dengan merubah tempat duduk anak tersebut. Oke, nah begitu ya Bu ya, setelah Ibu berkomunikasi dengan orang tua dan mencari permasalahannya, langkah apa selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Langkah selanjutnya mungkin saya akan melakukan pendekatan secara personal ya dengan anak-anak tersebut, yang mana harapan saya bisa jadi apakah anak tersebut memang suka memendam segala sesuatu permasalahannya dengan dia, sehingga atau mungkin dia tidak berani mau berbagi cerita, baik itu di rumah dengan orang tua ataupun mungkin dengan temannya. Harapan saya nanti bisa dipercaya anak tersebut untuk bisa mereka berbagi cerita dengan apa yang dia alami, ataukah mungkin memang dia mengalami permasalahan secara personal ataupun traumatik dan sebagainya. Itu sih harapan saya, Ibu. Baik. Wah, bagus itu Bu. Nah, setelah Ibu memindahkan anak tadi ke teman-temannya yang aktif, mungkin anak ini kedepannya akan menjadi lebih ceria, lebih semangat lagi untuk kembali belajar. Iya. Nah, apalagi rencana yang akan Ibu lakukan mengenai pembelajaran selanjutnya? Rencana saya kalau dalam proses pembelajaran secara keseluruhan, yang pastinya berarti saya akan menyusun rencana pembelajaran dan metode pembelajaran yang saya gunakan itu akan saya rubah. Gimana metode pembelajaran yang pastinya menyenangkan buat anak dan berpihak pada siswa, dengan menggunakan games, permainan, kemudian juga menggunakan proses atau platform pembelajaran yang menyenangkan dengan kuis, kemudian dengan belajar permainan yang menyenangkan buat anak, kemudian merubah teknik metode pembelajaran saya yang bagaimana bisa melibatkan seluruh siswa itu aktif, mungkin dengan cara berdiskusi, harus berani mengungkapkan pendapat siswanya secara perseorangan. Itu yang akan saya lakukan Bu untuk kedepannya tentang rencana proses pembelajaran dalam kelas. Oke, wah itu ide yang bagus Bu. Ibu sudah menemukan jalan keluarnya, yaitu dengan mengatasi anak yang tidak aktif tadi, pertama dengan memindahkan tempat duduknya, kemudian dengan mengkomunikasikan kepada orang tuanya, kemudian membuat metode yang menyenangkan. Nah, setelah ada solusinya ini, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu untuk membuat komitmen ini? Nah, solusi dan komitmen yang saya akan lakukan itu pertama-tama saya akan berbagi sharing dengan rekan sejawat. Pastinya rekan sejawat itu pastinya juga menemukan permasalahan seperti yang saya hadapi ini. Dengan berbagi permasalahan dan sharing, harapan saya juga bisa menyelesaikan dari permasalahan secara pribadi. Selain daripada itu, saya juga akan berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, yang mana nanti saya berharap dari masukan dan arahan beliau, saya juga akan menemukan gagasan dan ide baru untuk bisa menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dalam kelas saya, Ibu. Oke, baik Ibu, kalau boleh saya tahu setelah Ibu berbagi masalah ini, kira-kira apa yang sudah Ibu rasakan sekarang? Jadi alhamdulillah Ibu, saya sedikit beban saya berkurang, kemudian saya merasa lega, bahagia, tenang, lebih saya termotivasi untuk begini ya caranya dalam menyelesaikan permasalahan itu. Permasalahan itu kalau kita menghadapi masalah itu jangan dipendam, jangan hanya dipikirkan sendiri, berbagi dong dengan yang lain supaya beban yang kamu rasakan itu akan terasa ringan. Nah, ini yang sekarang saya rasakan. Saya sudah merasa sedikit lega, kemudian benar-benar merasa nyaman dan tenang, sehingga nanti saya siap melakukan proses pembelajaran dalam kelas saya
dengan metode-metode tadi yang saya sudah rencanakan, Ibu. Luar biasa Ibu. Nah, setelah Ibu menceritakan permasalahan tadi, kira-kira ada hal lain nggak yang mau Ibu sharingkan? Kalau untuk sementara waktu ini kayaknya cukup ini saja, Bu. Mudah-mudahan nanti saya bisa menjalankan rencana saya tadi dan komitmen saya dengan baik, sehingga apa yang saya harapkan tercapai. Dan insya Allah mohon izin Ibu, kalaupun memang nanti saya ada kendala lagi, saya bisa berbagi dan sharing dengan Ibu ya. Mohon waktunya Ibu. Ya, dengan senang hati Ibu, saya akan siap untuk berkolaborasi, berbagi. Demikian Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Mohon maaf Sama-sama, sekali lagi. Baik Bu, setelah saya amati Ibu sudah melakukan proses coaching. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Baik Ibu. Apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi setelah saya melaksanakan coaching tadi, yang jelas saya sudah melaksanakan dengan menggunakan tahapan Alur-Tirta. Yang mana Alur-Tirta ini adalah satu, menemukan tujuan, yang kedua identifikasi masalah, terus yang ketiga adalah rencana dari aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali potensi dari coaching, bagaimana dia bisa mengerjakan permasalahannya dan solusi apa yang akan kita ambil. Begitu ya Bu. Setelah Ibu melakukan proses coaching tadi, pada proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga Ibu sudah berusaha menggali pertanyaan dari Bu Badriah dan juga coaching sudah melakukan prinsip coaching sesuai dengan aturannya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tersebut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi menggunakan Alur-Tirta, kemudian prinsip dari coaching itu sendiri, ya, sehingga pelaksanaannya coachingnya akan lebih baik lagi. Dan yang paling utama itu adalah saya akan melakukan banyak latihan, sehingga coaching ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Baik Bu, semoga proses coaching kita ke depannya dapat lebih baik lagi dan bermanfaat untuk kita. Terima kasih waktunya Ibu. Ya, sama-sama Ibu.